Tuhan, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini, memohon anugerah, supaya boleh ya Tuhan oleh anugerah itu bertambahlah pengenalan kami lebih dalam kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan ada, bukalah kepada kami siapa Engkau ya Tuhan, supaya dalam hidup ini tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Engkau bukan saja Allah yang menciptakan, tapi juga Engkau adalah Allah yang memelihara. Mari Tuhan, nyatakanlah dirimu lebih dalam hidup kami, agar iman kami kepadamu sungguh menolong kami dalam hidup ini. Bukan hanya untuk pengampunan dan keselamatan, tapi juga untuk keyakinan bahwa Allah kami memelihara. Berkati kami semua Bapa, berkati hamba-Mu dalam segala sakitnya, supaya Engkau sendiri menolong supaya pagi ini tidak ada gangguan untuk pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema kita pagi ini adalah Allah yang memelihara. Kita membuka dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Ini mungkin sudah hafal mati, tapi kita ulangi. Kejadian pasal 2, di depan masih ada yang kosong. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18. Sudah dapat? Udah ya, mari saya bacakan, silakan baca juga dalam hati ya. Kejadian 2 ayat 8 sampai 18. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sampai di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada yang khawatir pagi ini? Iya, kalau ada yang khawatir, apa yang saudara khawatirkan? Boleh langsung dijawab. Ini sekolah minggu ini. Iya. Apa yang saudara khawatirkan? Atau angkat tangan dulu yang khawatir. Siapa tahu enggak ada. Jadi enggak ada lah yang dikhawatirkan kan? Ada yang khawatir, angkat tangan. Lo enggak mau ya ngaku. Enggak ngaku ini ya. Berarti enggak ada yang khawatir ini?
Ada, tapi kok nggak ngangkat tangan. Oh ini Pak Sinuraya, jujur dia. Apa itu? Khawatir. Ini pertanyaan yang baik ya. Dia jujur. Dia bilang aku khawatir. Pak, apa yang paling Bapak khawatirkan? Semua. Sekecil-kecilnya. No ya. Berarti tapi nggak tahu ya Pak semua itu apa ya? Iya di Malang. Oh bapaknya yang nggak bisa tidur. Iya ya, iya. Iya. Lebay gitu ya. Iya kan? Memang ada ya Pak. Berarti Bapak bisa menjawab yang Bapak tanya ya. Iya. Iya. Jadi bagaimana menolongnya? Iya. Teori lulus ini Bapak ini. Tapi Pak tanya enggak ya Pak ya. Itu dia. Di mananya ini ya? Teorinya lulus. Pak tanya khawatir. Ini nanti dijawab. Ini Bapak ini jujur. Yang lain ada yang mau jujur? Kamu khawatir atau tidak? Angkat tangan dulu yang khawatir-khawatir. Iya, cuma satu ya dari sekian banyak yang hadir ini. Berarti yang lain nanti bisa bersaksi sama Bapak ini ya. Bagaimana kalian bisa tidak khawatir? Kan kita ini dalam sebuah keluarga, sebuah persekutuan. Kita ini menolong. Kalau kita sudah menang di khawatir, kita bisa menolong orang yang khawatir. Tapi kalau saudara nggak pernah khawatir seumur hidup, nggak bisa nolong orang. Karena saudara sendiri nggak pernah mengalami yang namanya khawatir. Tapi siapa sih di bumi yang nggak pernah khawatir? Angkat tangan juga yang nggak pernah khawatir. Nggak pernah, sekalipun tidak. Sekalipun langit runtuh dia tidak khawatir. Sekalipun nasi nggak ada, dia tidak khawatir. Mendem ya, baduh tidurnya itu ya. Ada yang nggak pernah khawatir? Saya rasa jawabannya apa? Tidak ada. Iya. Hari ini kita mulai lagi belajar, minggu-minggu ini kita belajar tentang Allah. Karena ini sangat mendasar sekali. Iya. Karena ini adalah sebuah rahasia yang besar. Kalau kita tidak sampai kepada pengenalan yang benar akan Allah itu menurut siapa adanya Dia, kita hanya sampai menurut pikiran kita siapa Allah, kita hanya sampai menurut perasaanku Allah ini begini, ini nanti gagal ini. Tapi kalau kita bisa sampai kepada Allah membuka siapa Dia, dan kita menerima apa yang Dia buka itu. Iya, ketika Dia menyatakan diri, oh begininya Allah itu rupanya. Kenapa ku pikir begini ya? Padahal Dia mengatakan beginilah Dia. Mari kita lihat pengantar yang sudah saya buat. Atribut Allah ya, karakter Allah ya, sifat Allah menunjukkan Allah itu sempurna. Maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kekal, kudus, penuh kasih, adil dan setia. Setiap atribut ini dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab dan menjadi dasar iman Kristen. Allah Maha Kuasa adalah salah satu dari sifat Allah tadi ya, atribut Allah. Bukan saja nampak itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi itu juga nampak ketika Dia memelihara ciptaannya. Jadi mari kita melihat dulu siapa Allah, bagaimana Dia menyatakan siapa Dia. Ya, pertanyaannya cuma satu ini, apakah yang disediakan dan diberikan Tuhan kepada manusia?
Jadi lewat apa yang dia beri, lewat apa yang dia sediakan, kita tahu siapa dia. Mari kita lihat dulu ayat 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di sini kita melihat Allah itu menyediakan. Tentu diciptakannya, ya. Itu disediakannya untuk manusia tadi, ya. Jadi Allah itu Allah yang menyediakan. Iya, istilah lainnya God the provider, ya. Allah yang menyediakan apa yang disediakannya. Sebuah taman tadi bagi manusia yang diciptakannya. Suatu tempat tinggal. Lingkungan yang bagus. Mengapa? Iya, karena di lingkungan itu tadi aman ini ya. Di lingkungan yang aman, baik ya. Ada pohon-pohon di sana. Ya, dan pohon-pohon ini bukan pohon-pohon yang ada ketadunya gitu ya. Ini pohon-pohon yang baik, yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang ready gitu ya untuk dimakan. Iya, jadi siapa Allah? Kadang-kadang kita lupa siapa dia ketika kita khawatir. Seolah-olah kita yang menyediakan semuanya. Seolah-olah kalau kitanya bisa, kalau kita adanya itu bisa. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah itu bukan mencipta saja lalu tanpa tujuan. Dia menciptakan dengan tujuan, to provide, untuk menyediakan. Iya, jadi ini salah satu. Jadi ketika kita ada yang kurang gitu ya, Allah itu siapa? Oh, dia Allah yang menyediakan. Dulu pun bukannya diminta oleh Adam dan Hawa. Tapi kita melihat Allah itu Allah sirukur. Allah itu Allah yang berpikir. Bukan Allah itu tanpa otak, bukan. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sempurna. Dia berpikir dengan sempurna, dia bekerja dengan sempurna. Iya, dan tidak ada satupun yang luput dari apa yang ada di dalam penglihatannya. Saudara-saudara, Allah menciptakan kita terdiri dari tubuh materi dan juga roh. Dia menyediakan makanan untuk apa? Untuk tubuh. Tapi jangan lupa dia juga nanti menyediakan makanan untuk roh. Dia juga menyediakan makanan untuk jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita. Iya, jadi ini yang pertama. Allah menyediakan. Jadi kayak mana kalau Allah menyediakan aku ngontrak-ngontrak sekarang? Kan gitu ya kan? Iya, dari sini kita mengenal Allah. Ngontrak pun kan masih syukur, masih ada tempat tinggal. Iya. Dan ingatlah, menurut kisah para rasul, di mana kita tinggal itu pun itu di dalam kuasa Allahnya di mana kita tinggal. Batas-batas tinggal kita, mengapa kita suku Karo gitu ya, tinggal di mana? Apakah saudara pikir itu tidak di bawah kendali Tuhan? Mengapa kita bukan suku yang lain? Iya, mengapa kita tidak tinggal di Burma? Iya, kita orang Batak. Entah Batak Karo, Toba, Nias, apa, segala suku, Chinese ya. Kita melihat berbagai suku ada di sini, ada Nias, ya. Semua itu tidak kebetulan. Iya. Jadi menurut kisah Rasul, batas tempat kita tinggal pun itu ada di dalam kendali daripada Tuhan, kedaulatan Allah. Iya. Jadi ini sangat penting. Dia yang membawa di mana kita tinggal. Iya, kalau dulu belum berdosa nggak susah kayaknya tempat tinggal. Mengapa? Karena Tuhan memang menyediakan. Sudah berdosa ini susah ya susahlah. Namanya juga yang menyediakan itu kita tidak punya relasi dengan dia.
Tapi kalau kita mulai punya relasi dengan dia, pasti ada tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal itu tidak harus milik sendiri. Karena dulu pun itu milik Allahnya. Ini pun Allah sediakan kontraknya ya, puji Tuhan, haleluya lah. Puji Tuhan lah bagi orang yang sudah memiliki rumah yang tidak perlu dikontrak lagi. Tapi yang jelas di sini kita melihat Allah kita itu tahu kebutuhan kita, ya. Dia benar-benar tahu dan dia bukan Allah yang abai. Dia bukan Allah, ya sudah, kau sudah berdosa kan, ya sudahlah, terserah padamu lah. Ya seperti itu, saudara-saudara. Ketika orang berdosa berteriak kepada Tuhan, telinga Tuhan masih tajam untuk mendengar. Walaupun kadang-kadang ya kekerasan hati kita ini yang membuat berteriak pun kita tidak. Bukankah banyak orang susah? Dia bukan mendekat kepada Tuhan. Makin susah dia, makin jauh dia dari Tuhan. Lalu dari mana dia akan peroleh pertolongan? Iya, dia butuh. Tetapi dia merasa tidak butuh. Dia cuek. Dia tidak berseru kepada Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan. Bahkan istilah bahasa Inggrisnya put God aside gitu ya. Menyuruh Tuhan ke samping. Aku lagi susah Tuhan. Ya kan gitu ya, berdoa tidak, baca firman tidak, ngapain pun tidak yang berhubungan dengan hal rohani. Sungguh ini makin jauh ini kalau begitu. Seharusnya kita tahu kan, kita terbatas. We are not the provider. Kita bukan penyedia yang bisa mencukupi segala yang kita butuhkan. Dengan kekuatan sendiri, dengan otak kita, dengan semua yang ada. No. Tanpa Tuhan tak bisa. Jadi kalau tahu kita tanpa Tuhan tak bisa, bagaimana? Mendekatlah kepada yang tidak terbatas. Masa mengandalkan yang terbatas? Tuhan itu unlimited loh. Ya, dia betul-betul tanpa batas. Dia tidak ada bagi dia yang mustahil. Karena dari tidak ada pun dia menjadikannya menjadi ada. Jadi bagi dia apa sih yang sulit? Ya, jadi kalau kita hadir baru kita bisa merasa keadaan berubah. Siapa kita? Kalau Tuhan hadirlah, baru keadaan akan berubah. Jadi perlu kita pengenalan akan Tuhan lebih dalam ini, lalap kita perlu. Makanya itu tiap hari pun doakan, gak apa-apa. Tambahilah, Tuhan pengenalanku akan Engkau, supaya sebagaimana Engkau menyatakan diri seperti itu, sampai di situ. Ya, ku terima, ku imani. Mari kita lanjut dulu ya, nanti yang tadi akan dibahas, tapi mari kita kembali ke nats kita dulu. Ayat 10 sampai 14 kita tidak baca semua, tapi kita akan membaca ayat yang ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ terbagi menjadi 4. Ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Ini bercerita tentang berkat. Sungai menceritakan tentang berkat. Ada 4 sungai di sini. Pada zamannya Adam, untuk apa emas? Untuk apa damar bedolah? Saya lihat kamus, damar bedolah itu sebuah pohon yang ada getahnya. Getahnya itu sangat wangi. Dan kalau dia digores, seperti menggores karet, getah itu akan keluar, tapi tidak seperti karet ya. Ini tadi getah itu membeku, dan kalau karet agak lama pembekuannya ya. Ini langsung di situ dia membeku dan dia sangat harum sekali. Iya. Dan di sana tadi ada batu kristopras, batu akik. Ya, ini batu permata yang isinya nikel di dalamnya sebagian. Jadi ini permata yang mahal. Ini bercerita tentang apa? Emang untuk apanya Adam dan Hawa itu pada masa itu? Iya, tetapi ini adalah dinyatakan betapa banyaknya berkat yang disediakan oleh Tuhan. Berkat yang disediakan Tuhan bukan makanan saja, pohon-pohon ya, buah pohon untuk dimakan, bukan air untuk diminum.
tapi di dalamnya banyak treasure, ada banyak berkat yang melimpah yang sebenarnya disediakan Tuhan. Ya, percaya kami ini atau enggak? Iya, bahwa Allah bukan Allah yang kikir. Allah bukan hanya memberi makan dari buah pohon, bukan saja memberi minum aqua yang lebih bersih dari aqua kita hari ini. Karena aqua kita hari ini pH-nya kadang enggak memenuhi standar kesehatan. Walaupun yang dari sana, aqua galon pun enggak memenuhi. Bahkan waktu Paulus Sartono menguji air di tempat kita, itu air isi ulang justru lebih jernih, lebih kandungannya lebih sehat daripada air aqua. Saudara-saudara, air di Taman Eden itu tanpa polusi loh. Iya, langsung bisa dicedok dan langsung bisa diminum. Kita sekarang gak bisa lagi seperti itu sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan ada negara-negara tertentu yang purify water, membersihkan air. Dan kemanapun kita pergi kita gak perlu bawa air karena di mana saja ada air, ada di sana bisa dihidupkan tapnya, isi botol kita hanya perlu bawa botol kemana-mana. Dan air itu gak perlu lagi dimasak, sudah mereka purifiers demikian, ya, bersihkan sedemikian sehingga layak untuk dikonsumsi manusia, sehat gitu. Iya, tapi negara kita belum ada ya, kita yang harus masak air. Airnya pun maunya diendapkanlah dulu, karena saya lihat air ini selalu ada sesuatu di bawah kalau sudah diendapkan dia. Berarti kan ada kandungannya. Allah adalah Allah yang menyediakan tadi buah untuk dimakan, air untuk diminum, bahkan banyak treasure tersembunyi di situ, di dalam sungai itu atau di pinggiran sungai itu, ya, sehingga kita percaya kekayaan sumbernya dari Tuhan. Jadi memang dari awal sebenarnya Allah bukan memiskinkan, bukan. Allah adalah Allah yang menyediakan. Saya ketika membaca ini kembali ada emas, ya, ada batu permata yang mahal, krisopras tadi, ya, dan ada getah yang harum. Kalau menetes setetes saja dia langsung membeku gitu, itu sangat harum. Berarti itu pasti mahal untuk dijual. Saudara-saudara, Allah tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang bisa diberikan untuk manusia. Ya, tidak kekurangan suatu pun yang baik yang bisa diberikan, kekayaan di dalam tangan kanannya. Kitab Pemazmur berkata, bukan karena rajinnya orang menjadi kaya, walaupun rajin itu harus, ya, rajin itu harus, tapi kekayaan itu sumbernya adalah dari Tuhan, dan Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berdaulat untuk mempercayakan berkat kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, berarti siapa yang dipercayainya. Kalau orang yang memang gak dipercayai, ya, dengan banyak uang, ya, berarti ada alasannya. Ada alasan kenapa dia gak bisa dipercayai. Kenapa? Apakah berkat itu akan memindahkan Allah dari hidupnya? Apakah Allah tidak lagi menjadi utama karena semua berkat itu? Kalau Allah tetap Allah, berkat tidak akan ditahan kalau kita hidup seolah-olah kita, ya bukan seolah, memang tidak melekat kepada apa yang diberikan. Kadang kita bilang, aku enggak melekat, tapi nyatanya lengket kali. Saya baru tahu bukan orang kaya aja yang lengket sama uang. Orang miskin lebih lengket lagi rupanya. Walaupun tidak ada, hatinya bagaimana? Ke situ terus. Iya, makanya tengoknya tabungannya di hari tua yang Guru Siti naik. Udah makin sedikit, udah gelisah dia. Padahal di hari tua, ya, makanannya pun gak seperti di waktu ketika masih, ya, setengah umur semua bisa digigiti.
Sekarang 2 potong udah kenyang, heran aku. 2 potong ayam udah kenyang kali aku, heran aku. Kok bisa ya 2 potong ajanya? Sudah kenyang, gak perlu taruh nasi, gak perlu taruh sayur, udah kenyang. Cuma aku ini perlu kalian doakan. Cinta kali aku dengan karbohidrat ini. Aduh, tanpa ada karbohidrat ini sih susah kali hatiku. Ini pendeta mengaku dosa ini. Iya, masih hatinya melekat pada beras. Iya, masih ada, entah beras lah, entah apalah. Padahal no karbo bagi saya jauh lebih baik. Saya lebih sehat ketika saya tidak makan karbo. Mungkin orang lain tidak seperti itu, tapi saya sudah sampai di situ tingkat darah saya ini. Saya akan lebih baik hidup kalau saya tidak ada konsumsi karbohidrat. Jadi ini maunya seperti dosa, pantang gitu. Tapi belum kuanggap ini dosa, masih kuanggap ini karbohidrat. Jadi harusnya aku memperlakukan dia seperti memperlakukan dosa. Nggak boleh, betul-betul cut gitu ya. Iya, inilah perjuangan saya sekarang ini. Saya minta kalian mendoakan saya supaya saya bisa lepas dari karbo ini. Saya bergumul bukan tidak, ya. Tetapi memang enak kali beras itu 1 sendok pun. Nasi itu 1 sendok saja, manis sekali rasanya. Iya, kurasa memang otakku ini sudah lama ada rekamannya bahwa karbo itu manis. Jadi lalap dia balik ke situ, lalap balik ke situ, lalap balik ke situ. Kupikir tak dosa ini pun gitunya maka balik-balik orang ya. Udah ada memorinya, itu enak, itu manis gitu loh. Jadi susah melepaskannya. Tapi anak itu ya, Tuhan Yesus, dia yang berkuasa memerdekakan. Maka itulah doa saya belakangan ini. Seperti Engkau memerdekakan saya Tuhan dari kuasa iblis, dari kuasa dosa. Lepaskanlah aku dari kuasa nasi ini. Hebat kali kuasa nasi ini, hebat. Saya masih terus bergumul untuk itu. Jadi mari kita kembali, Allah bukan Allah yang kikir. Allah bukan Allah yang tidak memberi berkat. 4 loh cabang sungai ini tadi. Ya, itu berarti sumber melimpah. Ada pada Tuhan, siap sebenarnya untuk boleh dinikmati oleh manusia yang berkenan tadi kepadanya. Mari kita lanjut. Wah, gak terasa waktunya ya, cepat-cepat kita. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kebutuhan apa yang disediakan oleh Tuhan di sini? Manusia tidak bisa hidup duduk-duduk saja, saudara-saudara. Iya, jadi memang manusia diciptakan, dia akan bisa hidup lebih baik kalau dia punya tanggung jawab. Orang yang tidak ada tanggung jawab tidak bisa hidup dengan baik. Jadi Tuhan memberi tanggung jawab. Ya, maka badannya jadi bergerak, ya kan? Bergeraklah dia kan. Lalu kayak mana? Ya, secara pengeluaran, sekresi ya, pengeluarannya keluarlah keringatnya. Ya. Tadi ada air dia minum, keluar ada urin, ya. Dan apa yang dia makan tadi sehat-sehat, ya keluar sisa tinja itu dari pembuangan. Ya, jadi manusia tak bisa tanpa gerak. Allah saja bekerja, kita juga bekerja. Tidak bisa kita santai-santai hidup, nggak bisa. Kita tidak bisa hidup bermalas-malasan. Orang yang santai cepat mati. Kenapa? Karena gerak olah tubuhnya gak ada. Organ-organnya juga gak mungkin bekerja dengan baik. Karena dia diam saja. Ya gak bisa. Iya, maka orang yang di tempat tidur itu biasanya gak terlalu lama lagi itu. Iya, makanya saya di tempat tidur pun harus ada olahraganya. Angkat kaki ke atas, tekuk. Ada di kamar itu sepeda statis. Saya naik sepeda statis. 5 menit, tahan 5 menit, 10 tahan 10. Kalau lagi sakit dia memang 10 menit cuman bisa. Kalau saya lagi sakit lututnya. Apa yang penting gerak. Ya, latihan napas. Ya, harus ada tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab atas hidup ini, jangan jadi peminta-minta.
Ya, jangan mak, lalap udah dewasa. Kan gak cocok itu. Kalau kita masih tinggal di rumah mama, udah dewasa bayar uang makan lah. Gimana? Atau ganti. Gak harus kan kasih ini uang makanku. Gak gitulah. Belilah sesuatu yang menjadi bagian kita. Ini tanggung jawabku. Kan gitu ya kan? Ini tanggung jawabku. Entah apalah dibelinya sumbangsihnya ke rumah. Tanda dia adalah bagian dari rumah. Dan dia tidak lagi orang yang terus dikasih makan. Karena sudah tiba waktunya, setelah sekian lama diberi makan, sekarang dia bisa cari makan. Iya, jadi kita harus tidak bergantung pada orang. Saya harap yang lansia juga jangan bergantung kepada anak kalau masih bisa. Kalau masih bisa, kecuali sudah ampar mau apa lagi. Tapi kalau masih bisa, ya mari kita mencari dengan tangan sendiri. Ada tangan dua diberi Tuhan, ada pemikiran diberi Tuhan. Ya, Tuhan memberi kita jiwa yang isinya adalah pikiran, kemauan. Jadi ini kita kan bisa berinisiatif. Apa yang kita lakukan? Saya percaya ya, bagi orang percaya nggak mungkin nggak dikasih Tuhan makan. Asal maulah dia bertanggung jawab. Asal maulah dia bekerja. Bekerja jangan kita bayangkan selalu harus ladang, harus kantor. Bekerja itu bisa bermacam-macam ya. Apalagi kayak sekarang ini banyak jenis-jenis pekerjaan. Saya merasa itu juga salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Ya, dengan laundry aja ada orang bisa hidup. Laundrynya cuman murah meriah. Iya, dan orang bisa hidup dengan itu juga. Orang buat kecap aja bisa kaya, heran aku. Kecap aja cuma produksinya, dia bisa kaya. Iya, dan dia bisa membiayai orang untuk misi ke Suriname. Itu yang membiayai misi ke Suriname itu tukang kecap, orang yang pembuat kecap. Hanya kecap. Kalau aku pikir-pikir kayak Indomie itu. Tukang buat bumbu-bumbunya itu pasti ada satu orang itu. Orang yang menentukan rasanya ini kayak mana. Itu pun pasti kaya dia itu loh. Iya, padahal kerjanya hanya apa? Meracik bumbu. Jadi saya pikir begini, nggak ada sebenarnya orang yang tidak bisa dipelihara oleh Tuhan. Nggak ada orang yang bisa nggak dicukupkan. Jadi mengapa tidak? Saya rasa dosa ini membuat budak pikiran ini mampet gitu loh. Buntu semua. Apapun buntu, nggak ada terbuka. Nggak ada apapun yang dikerjakan itu mendatangkan hasil yang baik. Di Taman Eden Tuhan memberi tanggung jawab. Hari ini juga kalau kita bertanggung jawab dengan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kemampuan karunia yang diberikannya pasti bisa. Saya lupa itu penemu obat dulu itu semua yang dari tanaman hutan gitu kan. Karena dia bertanggung jawab, dia punya pengetahuan tentang aroma, ya tentang zat. Akhirnya dia bisa menciptakan obat-obat yang hari ini dipakai oleh kita. Karena kalau nggak ada obat yang ditemukannya itu, malaria nggak teratasi, matilah orang semua. Ya, infeksi nggak teratasi, mati orang. Ya, jadi kita melihat Tuhan memberikan kemampuan, ya, mengiringi tanggung jawab itu pasti ada kemampuan yang Tuhan beri. Dan kita dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda, tanggung jawab dalam banyak hal. Maka segala bagian sebenarnya bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberikan otak. Ada Tuhan yang memberi inisiatif, kemampuan, daya pikir. Dan Tuhan membuka. Kalau Tuhan menutup, inilah yang bahaya ini. Gak ada apapun ide. Tak beride untuk apapun, gak ada ide. Iya, inilah yang kita harus minta kembali kalau kita sudah diampuni. Kalau belum diampuni, minta ampun dulu. Otak ini gak bisa beres kalau gak diampuni dulu. Gak bisa, gak ada otak yang beres kalau dosa ini tidak diampuni. Maka otaknya yang gak beres-beres ini,
Ya karena dosa ini nggak selesai. Selesaikan supaya otak kita diterangi oleh Tuhan. Kembalilah kan gitu ya kepada jalannya Tuhan. Maka Tuhan akan menerangi. Tuhan akan menerangi. Tuhan memberi tanggung jawab. Yang berikutnya 16-17, saya rasa ini kita hafal ya. Tuhan memberi perintah itu ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan tadi memperhatikan bukan jasmani saja ya. Bukan mental kita saja, jiwa kita, tapi dia juga memperhatikan rohani kita. Dia memberikan petunjuk bagaimana supaya kita tetap hidup memiliki relasi dengan Tuhan. Dia memberikan hukum moral, dia memberikan aturan, dia memperhatikan rohani manusia. Kalau manusia taat, maka dia akan hidup. Kalau manusia tidak taat, maka rohaninya akan mati. Firman Tuhan ya diberikan menjadi petunjuk. Jadi Tuhan memelihara rohani kita dengan firman yang Dia beri. Itulah sebabnya firman itu harus menjadi kebutuhan kita. Kita harus pegang itu kuat-kuat dalam hidup kita. Tanpa firman, kamu mati katanya tadi. Tanpa firman, melanggar firman, maka manusia akan mati. Secara rohani mati. Secara rohani mati artinya apa? Enggak berhubungan lagi dengan Allah, enggak dekat lagi dengan Allah. Dan segala yang baik yang Allah berikan menyertai ya hubungan yang baik itu juga hilang. Karena dengan Allah hilang, apa yang ada pada Allah yang mau diberikan, yang disediakannya tadi pun hilang semua. Iya, hilang. Maka enggak ada yang baik. Iya, jadi kita harus memegang teguh firman. Firman itu diberikan supaya kita hidup. Bahkan setelah bertobat pun firman itu diberikan supaya kita hidup, dalam arti kata hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tanpa firman Tuhan kita akan keluar. Maka keluarga-keluarga yang tetap enggak ada satu kali pun dia baca firman Tuhan bersama, aneh kalau masih bisa bertahan hidup. Iya, harus ada firman. Kalau nggak bisa tiap malam paling tidak 1 kali 1 minggu. Tapi yang terbaik sebenarnya tiap hari aja setengah jam. Apa rupanya susahnya setengah jam nyanyi 2 lagu, baca 3 ayat, renungan bersama-sama, fellowship bersama, bersekutu bersama. Jangan keluarkan Tuhan dari keluarga. Kita mengingat sejarah Amerika ya, sejak Alkitab dikeluarkan dari sekolah-sekolah. Sains menjadi lebih tinggi daripada iman. Apa yang terjadi? Dulu semua orang hormat sama Amerika itu ya kan. Karena mereka hidup di atas firman. Tapi setelah firman dijauhkan, Tuhan dibuang jauh-jauh. Hari ini kalau mendengar kata Amerika, siapa lagi yang salut? Bahkan orang ada yang sudah memandang remeh pun. Iya. Tapi ya kita lihatlah Donald Trump ini kan kembali ke Alkitab. Bawa kembali Alkitab ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Ya itulah program dia kan. Hiduplah kembali sesuai firman Tuhan. Gak boleh LGBT dinikahkan. Ya tantangannya tentu berat. Membawa kembali manusia ke jalan yang benar ini susah kali. Tapi kalau gak ada yang berjuang membawa orang kembali, kapan kembalinya? Kalau nggak ada orang di depan, di baris depan, nggak ada orang yang berkorban, nggak ada, bisa terjadi pembaharuan. Jadi kalau orang tua di rumah tidak membuat pembaharuan, macam mana pembaharuan di keluarga itu? Bagaimana anak ini akan terbuka, ya otaknya itu dibuat oleh Tuhan, sehingga hidupnya akan menjadi hidup yang, ya, yang maksimal berguna. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk. Jangan keluar dari manualnya Allah. Inilah manual yang diberikan. Keluar dari manual ini kesesatan, kebinasaan yang ada. Tapi kalau kita berjalan dalam manual ini, ya janji-janji Tuhan itu bisa kita terima. Terakhir, mari kita lihat yang terakhir, ayat yang ke-18. Ya, ini berbicara tentang apa ya,
Ayat 18 saya baca saja. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan memberikan teman, ketika Hawa diberikan kepada Adam, kebutuhan emosional Adam, kebutuhan sosial Adam terpenuhi. Adam jadinya bergaul, bukan dengan jerapah saja, karena jerapah nggak punya bahasa, ya, tapi manusia punya bahasa. Mereka berkomunikasi, mereka bersosialisasi, ya, kebutuhan emosi mereka untuk cerita, ngomong gitu ya. Ya, jadi kalau bapak-bapak ini cerita, ngomong, tidak perlu mereka dinasehati, karena sebenarnya mereka hanya mau curhat saja. Ya, jadilah kuping yang baik saja, cukup. Ya, ketika istri juga atau wanita ya, istrilah ibu di rumah, ngomong, jadilah pendengar yang baik. Tidak semua ketika orang ngomong itu perlu jawaban, enggak. Kepada laki-laki Tuhan nanti bisa membuat pikirannya itu terbuka kalau dia dekat dengan Tuhan, sehingga dia ngerti sendiri juga apa jawabannya. Enggak selalu dia membutuhkan masukan dari istri. Tapi jikalau Roh Kudus bekerja, ya bolehlah si istri ini ngomong. Ya, tapi kalau enggak Roh Kudus bekerja, enggak usah, doakan aja dia. Biar Tuhan berbicara kepada otaknya. Supaya Tuhan berbicara kepada pikirannya. Karena kalau enggak Tuhan bicara pada pikiran, enggak masuk. Karena Tuhan memang tidak ciptakan pula perempuan ataupun istri menjadi pemimpin. Ya lain, kalau pendeta kan lain lagi, panggilan kan. Deborah. Iya, Balak pun raja harus nurut. Iya, mengapa? Karena ini Tuhan panggil. Aku kan bukan istri. Aku ini apa? Aku ini, ya kalau dibilang nabi kan terlalu tinggi pula, nanti nggak cocok lah kan. Ya orang yang dipanggil begitulah. Jadi karena dipanggil itulah maka aku ngomong gitu kan. Ya untuk semua lapisan yang ada, baik lapisan anak-anak, remaja, orang tua, lansia gitu ya. Juga kaum bapak. Karena aku hanya mengulang lagi apa yang Tuhan bilang. Bukan kuciptakan firman baru, enggak. Yang Tuhan bilang ini ulang lagi. Supaya setelah tadi punya pengetahuan bisa dilakukan. Karena Tuhan tidak mau kita hanya punya pengetahuan, tapi tidak dilakukan. Jadi ini yang terakhir ya. Ya, diberikan teman untuk memenuhi hubungan sosial, memenuhi ada roh, ada jiwa ya, pikiran, perasaan, kemauan, ya, berbagi pikiran, ya, berbagi rasa senang, rasa sedih, semua rasa bisa dinikmati bersama-sama. Jadi sebenarnya Tuhan menyediakan komplit apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi dia bukan saja mencipta ya, dia memang memberikan, memelihara, menopang semua yang ada. Bahkan lansia tadi pun memang benar, kalau kita sudah tua kan darah sudah berubah, hormon juga ada perubahan, banyak perubahan. Ya, dan makanan-makanan ini tidak cukup lagi untuk memenuhi perubahan itu. Itu sebabnya orang tua pun harus menyisihkan uang untuk suplemen. Ya, aku bukan promosi suplemen ya, bukan. Tapi tidak cukup nutrisi yang masuk ini. Kerusakannya lebih tinggi, kebutuhannya lebih banyak. Kita makannya lebih sedikit. Lalu bagaimana itu akan terpenuhi? Jadi itu bukan soal adiktif, bukan itu. Tapi soal apa? Butuh. Kalau itu butuh bagaimana? Dari makanan nggak cukup, dari mana lagi? Ya, maka dari vitamin-vitamin yang carilah yang organik, carilah dia yang alamiah, jangan cari yang walaupun ya itu kan pasti ada pengolahannya, ada kimianya juga, tapi tidak setinggi obat-obat kimia. Ya, saudara-saudara, mari kita membaca ayat hafalan di sini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah,
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Menopang segala yang ada. Dengan apa? Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Ya, Yesus menjadi juru syafaat bagi kita di sorga. Ya, jadi kita melihat di sini tadi dia tetap menopang. Ya, langit dan bumi pun masih ditopang. Kalau sedikit aja matahari bergeser, ya, kalau semakin dekat kita kepanasan, semakin jauh kita kedinginan, maka kita melihat Tuhan masih menopang. Dan semua yang ada masih ditopang, maka masih ada. Iya, tapi memang dosa membuat banyak kali kerusakan. Sehingga bumi yang seharusnya menguntungkan bagi manusia, hari ini karena manusia tidak lagi berkuasa atas apa yang diciptakan, bumi merusakkan kita. Iya, gempa bumi, longsor, ya segala macam. Dulu kita harus menundukkannya untuk keuntungan bagi manusia. Kita gagal karena dosa, jadi bumi hari ini menyakiti. Cuaca menyakiti, membuat kita sakit, semuanya menyakiti. Iya, apalagi kalau misalnya petani-petani tidak bertanggung jawab, ya dia memasukkan obat-obat yang tidak akan membuat lama umur hidup manusia, matilah kita cepat-cepat. Jadi saudara-saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Iya, perubahan hormon memang bisa membuat khawatir, kita perlu tambahan gizi yang lebih baik, tetapi di atas semua itu ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang lebih tinggi di atas segala-galanya. Jika inilah yang kita kenal, jika firman-Nya lah yang kita pegang, kita akan ditopang. Sehingga walaupun anak kita tadi jauh di sana sakit, ada kok Tuhan di sana. Ketika kita berdoa di sini, kita tahu di sana Tuhan bertindak. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dia berbuat jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Percayakah saudara bahwa dia sanggup memelihara? Percaya? Betul? Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Tapi saya tadi melihat dari kejadian ini bukan makanan saja. Kebutuhan akan teman. Maka yang sudah single mother ada juga temannya. Tapi temannya memang bukan suaminya lagi. Tuhan menjadi teman itu salah satu, tapi juga ada orang-orang percaya. Makanya kita dibuat menjadi komunitas orang percaya. Supaya kita bisa berbagi dengan orang percaya yang lain. Yang belum menikah, sudah berdoa, sudah jungkir balik pun berdoa. Sudah tengah malam pun bangun. Ya, belum ada teman, kan? Tapi ada teman orang-orang percaya. Kita ini satu keluarga. Jadi berbagi di antara orang percaya. Iya, maka mulai bulan ini nanti kelompok itu saya akan bagi kembali 2. Online tetap ada untuk pemuda, tapi pemuda ini akan dibagi 2. Umur 24 seperti dulu ke atas, saya membuat nama grupnya grup setia. Faithful Generation. Itu ajalah kita buat namanya. Grup pemuda dewasa ini. Faithful Generation. Generasi yang tetap setia di tengah segala keadaan. Terus yang pemuda ceria, Sparkling Youth. Orang muda yang bersinar-sinar, bercahaya, menjadi terang bagi yang lain. Yang faithful tadi pun kan bukan gak menjadi terang ya, tapi dia dengan setia di usia yang senja. Gak ada setelah tua ada istilah, aku sudah tua maka aku tidak harus setia. Justru nama kelompoknya, kelompok setia ya. Faithful Generation. Saya mikir-mikirkan nama itu loh. Untuk lansia pun sudah saya dapat. Golden Warriors. Itu artinya apa? Pejuang emas. Udah emas. Bukan emas lagi, silver. Ya, emas lah kalau 50 tahun pernikahan. Atau sudah umur 50 tahun ke atas. Jadi generasi emas.
Iya kan, yang sudah lanjut tetapi masih apa? Berjuang. Aku rasa cocok namanya itu. Iya, lansia ini akan kita sebut namanya kelompok pejuang emas. Wah, jadi nanti ingat namanya aja, aku harus berjuang. Di usia emas, sudah 60 ke atas, tapi terus berjuang. Untuk apa? Memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan bagianku sampai tua. Semakin kita tidak berbuat apa-apa, Pak, makin bodoh kita. Makin meninggalkan persekutuan, makin bodoh lagi. Makanya hadirlah di persekutuan lansia. Di situ kita kan bertemu, kita diterangi lagi, ya kan? Sehingga kita dikuatkan lagi untuk berjuang dan berjuang. Iya. Jadi saya harap nanti ya tiap minggu pertama pemuda itu online, minggu ketiga kami akan belah dua. Yang pejuang yang tadi Faithful Generation-nya nanti Ibu yang nangani, yang Sparkling Youth-nya nanti Ibu Litna yang nangani. Gitu ya. Serasa bagus itu. Kalau lansia ada Pak Bangun di sini, ada banyak yang lain. Iya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami mengakui entah kurangnya pengenalan kami akan Allah itu. Masih seperti yang kami pikirkannya Dia. Bukan Dia yang menyatakan dirinya sebagaimana adanya. Bukan itu yang kami terima. Kami selalu membaca Dia, tapi Dia tidak kami izinkan menyatakan dirinya, membaca hidup kami ini, bahkan menyatakan kepada kami siapa Dia sebagaimana Dia ada. Hari ini kembali kami diingatkan Tuhan, Engkaulah Allah yang sungguh amat baik dari mulanya. Engkau bukan saja mencipta, Engkau memelihara dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri sudah menyediakan baik tempat, baik lingkungan, bahkan Engkau menjanjikan. Ya Tuhan, tidak kekurangan apa yang perlu dimakan, apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Bahkan kekayaan pun ada di dalam tangan-Mu. Ada emas, ada damar, ada krisopras, begitu banyak berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan. Kami bersyukur kalau kembali kami dibukakan bahwa Tuhan bukan menginginkan memiskinkan kami, tapi dosa inilah yang sudah membuat kami rusak. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kembali membawa kami kepada pengenalan akan Allah yang benar, supaya kami mengingat siapa Dia. Dan kami juga mengerti tanggung jawab kami. Untuk apa kami ini ada. Supaya kami akan memuliakan Tuhan. Dengan seluruh tanggung jawab yang ada. Mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk dikerjakan. Terima kasih untuk pedoman yang Tuhan berikan. Bagaimana supaya kami hidup. Dan tidak mati. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami. Supaya manual yang Tuhan berikan ini tidak kami abaikan, tidak kami kesampingkan. Tapi petunjuk yang membawa hidup ini, inilah yang terus kami renungkan, kami cari. Supaya sungguh kami mendapatkannya dan beroleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup kekal saja, tapi hidup dalam seluruh kekuatan apa yang diberikan Tuhan dalam firman. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk Engkau memberikan teman, kami bisa bergaul, kami bisa curhat, kami berbagi pikiran, berbagi perasaan. Ya Tuhan, biarlah kami semua, terutama suami istri ini, betul-betul berbagi di antara mereka. Dan juga untuk orang-orang yang single, baik single mom, single father, orang-orang yang belum menikah, mereka boleh memiliki persekutuan dengan teman, yaitu orang-orang yang percaya. Keluarga Allah yang diberikan oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya pengenalan akan Tuhan ini benar-benar dalam. Dan kami berpijak kepada kami sendiri harus ada hati dan usaha untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya lebih dalam. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.